Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengobatan Al-Quran. Latar belakang. Al-Quran sebagai kitab suci secara potensial dan inheren mengandung berbagai keistimewaan atas kebenarannya, sehingga tidak akan lapuk sepanjang zaman. Dengan keistimewaan itulah, Al-Quran memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktivitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks, yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Maka, manakala seseorang mengalami sakit, tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh. Ada dua jenis penyakit yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit jasmani adalah penyakit yang mengenai tubuh disebabkan oleh mikroba atau virus, atau terganggunya fungsi organ tubuh disebabkan oleh satu atau beberapa organisme. Adapun penyakit rohani terjadi karena adanya serangan rohani dari luar terhadap tubuh dan rohani yang sakit. Lalu unsur luar itu mengalahkan dan menguasainya. Pengobatan terhadap penyakit fisik dan non-fisik telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah, yakni ketika Rasul menganjurkan kepada sahabatnya untuk mengurangi porsi makan yang berlebih-lebihan. Dalam penelitian modern, telah didapatkan bahwa makan dengan porsi sedikit dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung, dapat memaksimalkan sistem metabolisme tubuh, dapat memaksimalkan sistem pencernaan, dan membuat harapan hidup lebih lama. Dengan demikian, cara atau metode pengobatan secara tersirat telah dideskripsikan dalam Al-Quran, begitu pula berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Orang yang senang dan sering melakukan puasa akan terjadi peremajaan sel dalam tubuhnya. Begitupun dengan seringnya melakukan puasa, maka pikiran akan melambat, akan tetapi dampak itu akan membawa kepada kejernihan berpikir. Mengutip dari pendapat Profesor Quraish Shihab, Al-Quran merupakan suatu bacaan yang sempurna. Al-Quran merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis yang mendapat menandingi Al-Quran sebagai bacaan paling sempurna lagi mulia. Menurut para ahli usul fikih, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi faktor karakteristik dari Al-Quran. Faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diriwayatkan secara mutawir atau berturut-turut. Dan yang terakhir, orang yang membaca Al-Quran akan dicatat sebagai amal ibadah. Kemudian, salah satu dari sifat Al-Quran adalah syifa. Dalam tafsir Al-Azhar, syifa ini diartikan sebagai obat bagi segala penyakit kejiwaan manusia seperti kesombongan, kedengkian, atau sebagainya. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan kepada manusia untuk tetap melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan agar tidak menjadi sumber penyakit, menjauhi makanan atau minuman yang mengandung penyakit, serta memberitahu tata cara mengobati diri ketika sakit. Mengingat Al-Quran membantu manusia di bidang ini, sehingga Al-Quran menyebut dirinya sebagai penyembuh penyakit, yang oleh kaum muslimin diartikan sebagai petunjuk yang akan membawa manusia kepada kesehatan spiritual, psikologis, serta kesehatan fisik. Dalam hal ini, banyak ulama tafsir yang menyatakan bahwa Al-Quran juga dapat menyembuhkan penyakit badan. Bahkan sampai ada yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran kemudian digantungkan di tubuh, atau mereka menganggapnya sebagai jimat. Cara ini sebenarnya jauh menyimpang dari tujuan Al-Quran. Namun pada zaman modern ini telah dikenal ilmu pengobatan psikosomatik, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki penyakit yang melanda badan seseorang yang awalnya disebabkan oleh penyakit kejiwaan. Al-Quran sebagai syifa atau sebagai obat karena di dalamnya terdapat begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membaca, berpikir,
dan merenungkan kembali maknanya serta segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, karena semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci yang membahas akidah, hukum syariat atau akhlak saja, namun di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan hakikat ilmiah yang dapat memberikan dorongan kepada manusia untuk mempelajari, membahas, serta memahaminya untuk kemaslahatan umat. Baik, nama saya Nuzula Nurul Faiz. Saya melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Kali ini mengenai tafsir Quran Surah Yunus ayat 57 tentang pengobatan dengan Al-Quran. Bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Terjemahnya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat dan relevansinya terkait pengobatan dengan Al-Quran yaitu bahwa ayat 57 surah Yunus ini menegaskan tentang 4 fungsi Al-Quran, yaitu pengajaran dari Allah, yakni dalam lafaz mau'idhah, obat bagi segala penyakit, lafaz syifa, petunjuk, dan serta rahmat bagi seluruh alam atau rahmat. Menurut Tahir bin Ashur, ayat ini memberi perumpamaan tentang jiwa manusia dalam kaitannya dengan kehadiran Al-Quran. Jadi manusia itu seperti orang sakit, sedangkan Al-Quran itu seperti dokter. Jadi orang sakit ketika sakit kan menghampiri dokter untuk disembuhkan. Nah, tahap pertama kan dokter memberikan pengajaran atau penjelasan tentang penyakit si pasien, kenapa pasien tersebut dapat merasakan sakit. Kemudian setelah diberi penjelasan, lalu dokter memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kemudian setelah memberi obat, dokter memberikan petunjuk tentang cara hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit yang sama atau penyakit-penyakit lain. Kemudian setelah itu, jika sembuh dan pasien menjalankan penjelasan dari dokter, maka pasien akan mendapatkan rahmat. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan manusia dan Al-Quran. Jadi pertama diberi pengajaran, dan diberi obat, diberikan petunjuk, dan akhirnya manusia merasakan rahmat. Adapun diskursus tentang pengobatan dengan Al-Quran dalam ayat ini terdapat dalam penafsiran lafaz syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Ulama berbeda pendapat mengenai tafsiran ayat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Quran sebagai penyembuh hanya untuk penyakit-penyakit rohani saja, seperti ragu, dengki, iri, pesimistis, putus asa, dan sebagainya, berdasarkan lafaz as-sudur yang bermakna hati. Jadi Al-Quran memberikan pengajaran, nilai-nilai, doktrin-doktrin tentang akhlak yang bagus, tentang syukur dan sebagainya yang bisa menghindarkan penyakit-penyakit batin. Kemudian yang kedua, pendapat kedua bahwa Al-Quran juga bisa mengobati penyakit jasmani. Pendapat ini disandarkan pada riwayat Ibnu Mardawaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa ada seseorang yang datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang dadanya yang sakit. Oleh Rasul, si orang tadi disuruh untuk membaca Al-Quran. Nah,
sehingga ulama berpendapat bahwa penyakit jasmani seperti sakitnya dada dari pasien tadi, dari orang tadi, disebutkan dengan membaca Al-Quran. Namun menurut Quraisy Shihab, kalau memang riwayat ini benar, yang dimaksud di sini bukan penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani yang indikasinya pada keluhan-keluhan fisik. Artinya si sahabat tadi yang dadanya sakit itu bukan karena memang dadanya sakit, tetapi karena memang ia mempunyai penyakit rohani yang berpengaruh pada dadanya yang sakit. Seperti itu. Meski begitu, Ar-Razi mengatakan jika hati atau rohani suci dari penyakit-penyakit hati, maka akan berpengaruh pada kesucian atau kesehatan zahir atau jasmani. Selain dua tafsiran tersebut, Hamka mengartikan kata as-sudur dalam ayat ini secara lebih luas. Hamka mengartikannya sebagai hati nurani, akal, budi, ilmu pengetahuan, dan perasaan halus. Dari penjelasan ini, Hamka mengisyaratkan bahwa Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh penyakit-penyakit akal, budi, dan ilmu pengetahuan. Demikian. Menurut ilmuwan Abdul Daim Al-Kahil, seorang peneliti tentang kemuksiatan Al-Quran dan As-Sunnah, beliau melakukan penelitian untuk meletakkan fondasi ilmiah bagi metode pengobatan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, terapi Al-Quran memiliki pijakan yang kuat dari sisi ilmiah dan medis. Menurut ilmuwan modern, suara adalah gelombang yang menyebar di udara, lalu masuk ke dalam telinga, menggerakkan gendang telinga, kemudian berpindah ke syaraf pendengaran dan berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang diterima oleh otak. Gelombang itu dianalisa otak, dan terakhir otak akan memerintahkan seluruh bagian tubuh untuk merespon sinyal-sinyal yang dikirim oleh otak. Indra terpenting yang dimiliki manusia adalah telinga. Telinga mampu mengontrol sistem-sistem syaraf yang terdapat dalam seluruh tubuh manusia. Dalam Al-Quran, kata pendengaran disebutkan sebanyak 185 kali. Banyak ayat menyebutkan kata pendengaran lebih awal daripada kata penglihatan. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berarti, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur." Seperti dalam perkara penyembuhan seluruh penyakit, Allah telah meletakkan kekuatannya ke dalam Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati, bahkan penyakit fisik. Ayat yang digunakan untuk membuktikan pernyataan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang artinya, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir." Pada ayat ini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka gunung yang diturunkan atasnya Al-Quran akan berguncang dan hancur. Hal ini terjadi akibat bobot energi yang ada dalam firman-firmannya. Dengan demikian, tidak mungkin penyakit hati dan penyakit fisik tidak tunduk dengan firman Allah. Seorang terapis Al-Quran bercerita, kasus penyakit kronis yang telah divonis dokter bahwa penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun ketika pasien membaca atau dibacakan Al-Quran, terjadi respon baik dan cepat sehingga menjadikan pasien tersebut sembuh dari penyakit kronisnya. Tidak mungkin ada badan yang sakit jika badan tersebut dibalut dengan firman Allah.